Emil Audero tolak timnas Indonesia, legenda Spanyol komentari nasib. Duet maut di balik gelar juara timnas Indonesia. Dirugikan aturan FIFA, satu pemain keturunan batal dinaturalisasi. Bukti PSSI lampaui PBSI era saat ini. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Emil Audero tolak timnas Indonesia, legenda Spanyol komentari nasib. Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang menolak membela timnas Indonesia hingga beranggapan tidak mendapatkan manfaat apapun jika bergabung dengan skuad Garuda, membuat pelatih kepala Como 1907 Cesc Fabregas memberikan komentarnya. Como FC 1907 mengumumkan Emil Audero menjadi rekrutan baru pada Rabu 31 Juli lalu. Klub Serie A Italia itu memberikan kontrak kepada Emil Audero selama 4 tahun. Pada musim lalu, Emil dipinjamkan ke Inter Milan dan turut merasakan gelar juara Serie A. Bergabung ke timnya di musim ini, Fabregas mengungkap bahwa Emil Audero akan menjadi salah satu tumpuan klubnya untuk mengarungi kompetisi. Ia bermain di level teratas sepak bola Italia dan kami yakin ia akan menjadi pemain penting musim ini dan seterusnya. Tumbuh bersama kami sembari melanjutkan proyek ambisius ini, ujar ex pemain Barcelona itu. Sementara itu, sebenarnya peluang Emil Audero memperkuat Indonesia masih terbuka, mengingat ia belum pernah membela Italia senior. Selama ini Audero baru sebatas bergabung ke tim nasional kelompok umur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun beberapa waktu lalu sempat menyatakan bahwa induk organisasi sepak bola nasional membuka tangan bila Audero ingin dinaturalisasi. Menurut Erick, ia tidak ingin memaksa Audero untuk bergabung ke timnas senior. Pemain berusia 27 tahun ini juga sempat memberikan respon terhadap kabar tersebut dan mengenai kemungkinan dirinya memakai jersey timnas Indonesia di masa mendatang. Memang betul timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya cuma punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan menolong, ujarnya. Dari jawaban itu, sepertinya Emil Audero masih ingin berfokus berkarir di Italia, apalagi di sana ia membela klub milik pengusaha besar Indonesia, Como FC. Duet maut di balik gelar juara timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari duet pelatih timnas Indonesia U19 usai meraih juara Piala AFF U19 2024. Prestasi itu memunculkan catatan menarik, terutama bagi pelatih Indra Syafri dan asisten pelatih Eko Purjianto. Bag duet combo itu adalah gelar juara ketiga kali yang didapatkan keduanya saat bekerja sama di timnas Indonesia. Sebelum kampiun di Surabaya lalu, keduanya meraih gelar juara Piala AFF U19 2013 silam saat mengalahkan Vietnam melalui drama adu penalti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kisah sukses itu berlanjut saat keduanya kembali bekerja sama di SEA Games 2023 Kamboja. Di final, timnas Indonesia U22 mengalahkan Thailand 5-2 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Menariknya, Eko Purjianto bisa saja melengkapi 4 gelar juara seperti yang dimiliki Indra Syafri di Piala AFF U22 2019. Namun juru taktik berusia 48 tahun itu saat itu tak mendapatkan izin dari klubnya Bali United. Bangga dan bersyukur tentunya masih bisa meraih 3 gelar juara ini. Saya berterima kasih kepada Coach Indra yang terus memberikan kepercayaan, ungkap Eko Purjianto. Menurut Eko, chemistry yang sudah terbangun lama dengan Indra Syafri membuat dirinya tak kesulitan dalam komunikasi, termasuk dalam pemahaman strategi permainan yang akan diterapkan di lapangan. Setelah ini, timnas Indonesia U19 akan ikut dalam turnamen di Korea Selatan bertajuk Seoul On Ice Cup 2024 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kedua pelatih ini pun juga akan berjibaku untuk menyatukan taktik dan strategi demi menambah prestasi skuad Garuda Muda.
dirugikan aturan FIFA, satu pemain keturunan batal dinaturalisasi. Penyerang keturunan Indonesia Mauresmo Hinoke dikabarkan bisa saja batal untuk diproses naturalisasi karena bakal terganjal aturan FIFA. Mauresmo Hinoke merupakan penyerang potensial yang diproyeksi untuk membela timnas Indonesia U20. Pemain yang berkarir di FC Dordrecht ini sudah ikut trial saat timnas Indonesia mentas di Thailand Cup 2024. Ia pun tampil impresif dengan sumbangan 1 gol ketika melawan Jepang. Berkat performa apiknya, Indra Syafri merekomendasikan nama Mauresmo Hinoke bersama Dion Mark dan tim Gaipons kepada PSSI untuk diproses naturalisasi. Akan tetapi pemain berusia 19 tahun ini justru terancam batal diproses naturalisasinya sebab hal itu menyangkut garis keturunannya. Masih dari Bung Binder via YouTube pribadinya, Mauresmo Hinoke punya garis keturunan Indonesia di buyutnya yang mana tidak eligible dengan aturan FIFA. Kabar ini pun semakin memanas sebab di media sosial tersebar pula kabar Mauresmo Hinoke mulai tidak mengikuti Instagram Timnas Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari PSSI mengenai kabar Mauresmo Hinoke. Kita nantikan saja apakah Mauresmo Hinoke benar batal membela skuad Garuda. Bukti PSSI lampaui PBSI era saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, kinerja PSSI tampak berada di depan PBSI. PSSI yang merupakan federasi yang mengurusi sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Terutama sejak jabatan Ketua Umum PSSI dipegang Erick Thohir, kinerja dari federasi tersebut terus mengalami peningkatan. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, kinerja PSSI era Erick Thohir layak diacungi jempol dan patut mendapatkan apresiasi. Berbagai gebrakan yang dilakukan PSSI dalam membenahi timnas ataupun kompetisi liganya mulai dirasakan hasilnya. Terutama untuk urusan timnas yang kian hari tampak menjanjikan prospeknya dari berbagai level usia. Kualitas permainan, kedalaman skuad, mentalitas dan level yang dimiliki timnas Indonesia pun kini tampak jauh berbeda. Berkaca dari berbagai fakta tersebut, tak salah rasanya jika menganggap kinerja PSSI di depan PBSI pada kondisi saat ini. PBSI selaku induk organisasi bulu tangkis tanah air kini mendapat sorotan tajam akibat dari anjloknya performa dan prestasi badminton tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi atlet-atlet badminton Indonesia cenderung terlihat tidak konsisten. Kontingen badminton Indonesia yang biasanya dapat dijagokan bisa meraih gelar juara dari berbagai sektor. Kini tren itu seakan mengalami penurunan di mana hanya beberapa atlet saja dari sektor tertentu yang bisa diandalkan. Bahkan tak jarang atlet utama yang dijagokan meraih gelar kerap kali terpeleset tak terduga dan akhirnya gagal juara. Setelah tanpa medali di Asian Games 2023 lalu, badminton kembali terancam puasa medali di Olimpiade 2024 ini. Berbagai rapor merah yang mewarnai performa dan prestasi atlet badminton Indonesia ini pun membuktikan bahwa kinerja PSSI memang melampaui PBSI di masa ini. Harapannya setelah ini PBSI juga bisa meningkatkan kinerja dan melakukan transformasi demi masa depan seperti yang tengah dilakukan PSSI saat ini.